Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Sebuah video dugaan asusila di emperan pasar Kota Magelang viral di media sosial. Warga Dusun Ani mengambil paksa peti jenazah pasien COVID-19 lantaran tidak diterima dimakamkan secara COVID. KPK menghadirkan Bobi Jayanto sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi barang kena cukai di Kabupaten Bintan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Tari dan inilah Yuni selengkapnya. Sebuah video tidak senonoh membuat heboh jagat maya. Terlihat pasangan diduga sedang melakukan tindakan asusila di emperan pasar Kota Magelang. Video itu pun viral di media sosial. Saat ini belum diketahui siapa pelaku dalam video tersebut. Sebuah video dugaan asusila di tempat umum viral di media sosial memperlihatkan pasangan yang diduga sedang berbuat asusila tepat di depan emperan pasar Kota Magelang. Kejadian itu direkam menggunakan kamera ponsel salah seorang warga yang berada di seberang jalan. Tampak dalam video, seorang pria dan wanita berdiri bersama di tembok bangunan di Pasar Rejo Winangun, Magelang, Jawa Tengah. Padahal di kawasan tersebut masih ramai para pengendara yang melintas dan beberapa orang di lokasi tersebut. Kejadian ini pun mengundang berbagai komentar netizen. Hingga kini belum diketahui siapa pelaku yang beradegan dalam video tersebut. Muhammad Wahyu, UTV mengabarkan. 34 orang meninggal dunia akibat hujan lebat dan tanah longsor yang melanda Petropolis di wilayah Pegunungan Negara bagian Rio de Janeiro, Brazil pada Rabu kemarin. Sebanyak 34 orang meninggal dunia setelah hujan lebat dan tanah longsor melanda Petropolis, sebuah kota di Pegunungan Negara Rio de Janeiro, Brazil. Jalan-jalan kota terendam banjir hingga 2,5 meter akibat dari hujan deras yang melanda kota Petropolis. Hujan deras dan banjir juga mengakibatkan tanah longsor hingga merenggut korban jiwa. Tim penyelamat masih berupaya mengevakuasi para korban yang terperangkap dalam lumpur dan puing-puing bangunan. Acho que não é hora da gente falar em número aqui ainda. O trabalho agora é tentar achar gente viva ainda nesse cenário de terror aqui, fazer a limpeza, tirar ainda possíveis corpos aqui. Depois a gente vai pensar em números, em reconstrução. Sejak Desember tahun lalu, hujan lebat yang memicu banjir dan tanah longsor juga melanda Brazil Timur Laut dan negara bagian San Paulo. Dari Petropolis, Brazil, kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Ratusan kendaraan bermotor terjaring razia penertiban pajak kendaraan yang digelar Samsat Kijang bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bintan. Kendaraan yang terjaring razia diminta langsung membayar pajak kendaraannya. Kegiatan razia ini dilaksanakan di 2 titik, yakni di persimpangan Jalan Hang Jebat Kijang dan Jalan Nusantara kilometer 18, Kabupaten Bintan pada Kamis 17 Februari. Sebanyak 372 kendaraan terjaring razia karena belum membayar pajak tahunan kendaraan. Kepala UPT Samsat Kijang, Irawati Puspadewi mengatakan, kendaraan yang terjaring razia terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemilik kendaraan yang terjaring razia diminta membayar langsung pajak kendaraannya. Kami menghimbau untuk para masyarakat, khususnya masyarakat Kepri, khususnya yang ada di Kijang, untuk bayaran sesuai pajak dengan jatuh temponya, karena pajak itu berguna untuk kepentingan Kepri, baik Kepri khususnya untuk Kijang. Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bintan, AKP Kartijo mengatakan, razia ini merupakan yang pertama dilaksanakan pada tahun 2022. Penertiban pengecekan tentang pajak kendaraan bermotor. Nah, kita cek. Nah, kita yang diajak oleh dinas terkait ini ke UPT Dispenda. Nah, makanya misalnya didapati dari masyarakat, kita tawarkan Bapak atau Ibu mau dibayar pajak atau kami tilang. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito,
UTV mengabarkan. Video viral yang beredar di media sosial terlihat aksi sejumlah warga mengambil paksa jenazah COVID-19 salah satu keluarganya di Dusun Ani, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Seram, bagian barat Maluku. Dalam video amatir warga ini, terlihat petugas kesehatan dari rumah sakit dengan menggunakan pakaian hazmat dan dikawal beberapa aparat kepolisian sedang menggotong peti jenazah pasien COVID-19 yang akan segera dimakamkan. Saat tiba di pemukiman warga, petugas dihadang oleh pihak keluarga dari jenazah pasien COVID tersebut. Terlihat pihak keluarga bersama warga mencoba merampas peti jenazah yang merupakan anggota keluarga mereka. Salah satu pihak keluarga juga terlihat histeris dan memaksa petugas kesehatan untuk menurunkan peti jenazah tersebut. Karena pihak keluarga tidak ingin jenazah tersebut dimakamkan dengan protokol COVID, petugas kesehatan akhirnya memilih mundur karena dilempari batu oleh warga. Muhammad Wahyu, UTV mengabarkan. Kementerian Kesehatan menyebut angka kematian akibat COVID-19 varian Omikron lebih rendah dibanding varian Delta. Kasus COVID-19 di Indonesia pada hari Rabu 16 Februari kemarin tercatat pada angka 64.718 kasus baru. Jumlah tersebut menjadi puncak tertinggi kasus COVID-19 dalam sehari, melebihi puncak kasus pada gelombang COVID-19 tahun lalu yang dipicu oleh varian Delta. Meski begitu, Kementerian Kesehatan mengklaim jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit masih terkendali. Hal tersebut terlihat dari data keterisian tempat tidur Rumah Sakit Nasional yang berada pada angka 33%. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tingginya kasus COVID-19 yang dipicu oleh varian Omikron saat ini tidak menimbulkan angka kematian yang tinggi dibandingkan dengan varian Delta. Ia menyebut tingginya kasus varian Omikron didominasi dengan pasien yang bergejala ringan dan orang tanpa gejala. Untuk itu, dirinya mengimbau semua pihak agar tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Melihat jumlah kematian, kemarin dilaporkan ada 134 kematian. Jumlah ini tentunya jauh lebih rendah. Yang kita tahu bahwa pada saat Delta dengan angka 56.000, angka kematian yang dilaporkan adalah sekitar 2.500. Kementerian Kesehatan juga terus mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 karena efektif untuk mengurangi risiko gejala berat akibat terinfeksi COVID-19. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Polisi menetapkan Nur Hasan, guru spiritual kelompok Tunggal Jati Nusantara, sebagai tersangka dalam kasus ritual yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Nur Hasan yang juga merupakan ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara itu ditetapkan Kepolisian Resor Jember sebagai tersangka pada Rabu 16 Februari. Nur Hasan disangka lalai karena ritual berendam di Pantai Payangan, Jember yang menyebabkan 11 orang kelompoknya meninggal dunia tergulung ombak pada Minggu 13 Februari. Kapolres Jember, Ajun Komisaris Besar Polisi Heri Purnomo menyatakan, Nur Hasan dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Heri menyebut, sebagai pimpinan padepokan yang menginisiasi kegiatan ritual, Nur Hasan merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap meninggalnya 11 dari 23 orang peserta ritual. Atas perbuatannya, Nur Hasan yang merupakan warga Dusun Botosari, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi tersebut, terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, kegiatan itu juga dilakukan di tempat yang berbahaya karena masih terjangkau oleh ombak. Kemudian tidak dipersiapkan sama sekali alat-alat atau perlindungan terkait dengan keselamatan oleh panitia atau ketua padepokan, dalam hal ini Saudara R, selaku pihak yang paling bertanggung jawab, yang menginisiasi, yang menyuruh anggota kelompoknya untuk masuk ke dalam air. Dalam kasus ini, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti, yakni 2 unit mobil yang digunakan untuk mengangkut korban ke Pantai Payangan, serta sejumlah barang bukti lainnya seperti pakaian para korban ritual yang berujung maut tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara akan mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas murni pada 3 terdakwa kasus dugaan korupsi izin pertambangan PT Toshida Indonesia. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi izin pertambangan PT Toshida Indonesia yang diduga merugikan negara 495 miliar rupiah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 14 Februari. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara akan melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung atas vonis bebas para terdakwa. Hal ini dikatakan Asisten Intelijen Kejati Sultra, Nur Adi, saat ditemui Kamis 17 Februari. Mereka yang divonis bebas dan dinyatakan tidak bersalah tersebut, yakni mantan Kepala Dinas ESDM Sultra, Buhardiman, mantan Kepala Bidang Minerba ESDM Sultra, Yusmin, serta General Manager PT Toshida Indonesia, Umar. Nur Adi menyayangkan tindakan Majelis Hakim yang memvonis bebas ketiga terdakwa, yang diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia pada 2019 hingga 2020 lalu. Nur Adi menilai, dengan adanya putusan bebas murni tersebut, dianggap menjadi langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi di Sultra, khususnya di sektor pertambangan. Dengan adanya putusan hakim yang mengandung amar putusan risprah atau bebas murni terkait dengan persidangan perkara kasus korupsi PT Toshida Indonesia ini terkait penyimpangan dalam hal perizinan pemanfaatan kawasan hutan ini tentu merupakan langkah mundur ya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Sultra, khususnya di sektor pertambangan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari menganggap ketiga terdakwa tidak terlibat dengan penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB PT Toshida karena hal tersebut kewenangan Kementerian LHK. Meskipun dari fakta persidangan, sejumlah saksi dan ahli menyebutkan para terdakwa diduga terlibat dalam penerbitan izin pertambangan PT Toshida Indonesia sebelum kebijakan itu diambil alih oleh pemerintah pusat pada Desember 2020 silam. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kembali menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus korupsi barang kena cukai di Kabupaten Bintan. Kali ini KPK menghadirkan anggota DPRD Provinsi Kepri, Bobi Jayanto sebagai saksi. Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan anggota DPRD Kepri, Bobi Jayanto, untuk bersaksi di persidangan Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi. Dalam kesaksiannya, Bobi Jayanto membantah dirinya pernah memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kuota rokok di Kabupaten Bintan. Bobi mengaku dirinya hanya membantu menghubungkan salah seorang pengusaha yakni Sutikno kepada Yurio Skandar. Apakah Pak Yos langsung berhubungan sama Pak Sutikno? Tadi kan nomor HP saudara serahkan. Tidak, sebenarnya dari saya untuk Pak. Bobi menjelaskan ia sempat menemui Apri Sujadi untuk menyampaikan permohonan kuota rokok dari Sutikno. Kemudian, Apri mengarahkan dirinya untuk langsung berkomunikasi dengan Yurio Skandar. Ia juga mengaku tidak pernah memberikan apapun ke Apri Sujadi. Sebelumnya, nama Bobi Jayanto disebut sebagai salah satu pemberi uang senilai 50 juta rupiah dalam kasus korupsi pengaturan barang kena cukai oleh Kepala Badan Pengusahaan Bintan Muhammad Saleh Umar. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kedatangan wisatawan mancanegara asal Singapura yang sebelumnya dijadwalkan pada 18 Februari 2022 akan ditunda beberapa minggu ke depan. Penundaan kedatangan Wisman dari Singapura tersebut dikatakan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat ditemui di Tanjung Pinang 17 Februari. Ansar menyampaikan, kedatangan Wisman dari Singapura ke wilayah Kepri akan kembali dijadwalkan pada tanggal 25 Februari untuk di Nongsa, Kota Batam, dan 3 hari kemudian di Lagoy, Kabupaten Bintan. Menurut Ansar, penundaan kedatangan Wisman ke Kepulauan Riau tersebut dikarenakan aturan baru dalam kebijakan Vaccinated Travel Lane atau VTL. Singapura tapi belum mengumumkan resmi ya? Udah Pak, katanya udah tanggal 25. Nah kalau gitu tanggal 25 nanti kapal perdana dari Singapura
ke Nongsa. Rencananya besok tapi ditunda 25. Yang Lagoy kemungkinan tanggal 28 mereka mulai. Alasan penundaan apa? Nah, karena 25 mulainya PTL. Disesuaikan Pak ya? Berarti tanggal 18 nanti tak jadi Pak ya? Belum tunda ya? Sebelumnya, Ansar Ahmad bersama Wali Kota Batam Muhammad Rudi diagendakan akan menyambut Wisman asal Singapura ke Kepri tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam berencana memberikan kelonggaran terkait sejumlah komoditas yang terkena pembatasan impor. BP Batam berencana memberikan kelonggaran terkait sejumlah komoditas yang terkena pembatasan impor dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021. Kasih Pemasukan Barang Perdagangan BP Batam, Afwan, mengatakan pihaknya tengah membahas sejumlah komoditi yang terkena pembatasan impor. Komoditas tersebut antara lain limbah non-B3 sebagai bahan baku industri, nitrogliserin prekursor, nitroselulosa, dan bahan perusak lapisan ozon. BP Batam akan segera menerbitkan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk memberikan izin impor sejumlah komoditas yang sebelumnya dilarang oleh Kementerian Perdagangan melalui Permendak Nomor 20. Beberapa komoditas yang tadinya masuk perkiraan bisa masuk dalam dari pembatasan kan sudah dikeluarkan dari pembatasan. Jadi hanya 6 saja yang masuk dalam pembatasan yang nanti PI-nya akan diurus di Kemendak. Sementara sisanya itu akan tetap dikeluarkan oleh BP Batam. Jadi mungkin kita menunggu beberapa hari ini untuk kita realisasikan barang mana yang selama ini masih terkendala untuk melakukan impornya. Kita upayakan dalam minggu ini sudah kita realisasikan. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam, Jadi Raja Guguk, menyambut baik kebijakan tersebut karena dapat meningkatkan produksi industri dalam negeri dan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor ekspor-impor. Bagaimana memperlancar lalu lintas barang dari dan ke Batam, sehingga Kopi Morning hari ini kita menginventaris persoalan-persoalan yang terjadi di lalu lintas barang. Nanti akan kami usulkan kepada BP Batam untuk bisa mengurai dan mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Aktris cantik Indonesia Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik dalam Festival Film Berlinale. Film Before Now and Then atau Nana, besutan sutradara Kamila Andini, berhasil masuk dalam kategori unggulan utama dalam Festival Film Internasional Berlin, Jerman ke-72 pada 12 Februari lalu. Artis cantik Laura Basuki berhasil meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik. Pemberian penghargaan Berlinale 2022 diselenggarakan di Berlinale Palace, Berlin, Jerman pada 16 Februari lalu. Laura Basuki meraih penghargaan itu karena berhasil memerankan karakter Ino, wanita simpanan dari suami Nana yang diperankan oleh Happy Salma. Laura menyebut dirinya merasa terhormat bisa mendapatkan penghargaan tersebut dan semuanya dapat diraih berkat kerja keras tim. I would like to say thank you to my director Kamila Andini, the producers Iva Ispansha, Gita Farah, the co-producer and also my lovely partner Happy Salma. Thank you for the energy on set. And special thanks to Jais Darga, the executive producer. Thank you for trusting me on this beautiful character Ino, whose life was the inspiration for me. Prestasi yang diraih Laura Basuki ini mendapatkan banyak puji dari kalangan artis melalui komentar Instagram pribadi Laura Basuki. Muhammad Wahyu, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan di news selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.